Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial singkat tentang eh, hasil penelitian pada RAL pola faktorial yang mana interaksi kedua faktor itu ya yang memiliki masing-masing perlakuan itu berpengaruh nyata. Misalnya hasil penelitian pada kualitas daging terhadap nilai daya putus daging itu ada dua faktor yang ingin dilihat pengaruhnya, yaitu faktor lama perendaman daging tersebut ada 3, A1, A2, A3, ada yang direndam 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian bahan yang dipakai untuk merendam itu atau level konsentrasi dari bahan itu ada 3 juga. Saya beri simbol B1, B2, dan B3. B1 level konsentrasinya 15%, B2 25%, B3 35%. Jadi hasil sidiraganya menunjukkan bahwa level konsentrasi dan lama perendaman itu saling berinteraksi secara nyata terhadap nilai daripada daya putus daging tersebut. Nah, setelah menunjukkan pengaruhnya bahwa berpengaruh nyata, maka selanjutnya yang dilakukan tentu adalah bagaimana pengaruh itu. Apakah setiap kombinasi perlakuan itu berbeda atau minimal ada satu kombinasi perlakuan berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Maka itu dilanjutkan dengan uji lanjut, bisa menggunakan uji DMRT atau Duncan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan uji DMRT atau Duncan. Saya buat saja dalam bentuk singkat ya. Saya inventaris dulu data-data yang saya butuhkan. Ada derajat bebas perlakuan A atau lama perendaman, sebenarnya ada derajat bebas perlakuan B atau level konsentrasi, derajat bebas galak ya, standar galak saya harus tahu, kemudian berapa ulangan dari kombinasi perlakuan tersebut, kemudian berapa nilai kuadrat tengah galak yang diperoleh dari tabel ANOVA atau sidiragam dari data sebelumnya. Pada kesempatan ini derajat bebas perlakuan, misalnya perlakuan A yang level konsentrasi itu derajat bebasnya 2, derajat bebas perlakuan pada lama perendaman atau D derajat bebas perlakuan pada faktor B terbalik, derajat bebas pada perlakuan B 2, derajat bebas pada lama perendaman atau faktor A juga 2. Kemudian derajat bebas galaknya berdasarkan tabel sidiragam sebelumnya ada 18 ya. Ada 18. Kemudian dari tabel sidiragam juga saya ambil kuadrat tengah galak perlakuan yaitu 22.623,67 atau 2262,3,67. Jadi saya sudah catat semua data yang saya butuhkan untuk uji lanjut dari interaksi yang berpengaruh secara nyata. Pertama-tama yang dilakukan adalah menentukan standar galak atau standar error dari perlakuan itu. Standar galak ditentukan dengan cara akar, kalau rumus yang aslinya itu akar KTG per replikasi atau ulangan ya. Akar KTG dibagi dengan ulangan. Jadi kalau menggunakan aplikasi Excel maka kita bisa nulis SQRT dalam kurung KTG dibagi ulangan atau R. KTG-nya sudah ada, nilai KTG-nya 12 ya. Di KTG-nya 12, kemudian nilai R-nya sama dengan 3 ya, ulangan dari masing-masing kombinasi itu A1 B1 diulang sebanyak 3 kali ya. Ini
A1 B1 itu ini kan nilai rataannya, yang sebelumnya ada 3 sumber data atau 3 ulangan. Jadi saya bagi 3 kali. Selanjutnya menentukan tabel DMRT atau Duncan. Salah satu syarat yang harus kita penuhi ketika ingin mengerjakan uji DMRT atau Duncan, maka perlakuan yang kita berikan itu minimal 3 perlakuan, ya. Jadi 3 perlakuan. Maka kita menghitung tabel DMRT-nya, ya, berdasarkan pada kombinasi perlakuan. Karena kombinasi perlakuan ini atau jumlah perlakuan lebih dari 3 tadi ada 9, maka kita mulai dari angka 2, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa bukan mulai dari 1? Karena pada tabel DMRT itu tidak ada nilai 1. Jadi ketika perlakuannya hanya 2, maka tidak ada ketika dia dikurang 1 maka tidak ada nilai 1, ya. Ketika perlakuannya 3 kurang 1 maka ada 2, ya, ada nilai 2 yang diperoleh. Jadi syaratnya itu minimal perlakuan yang akan diuji DMRT itu sama dengan 3. Jadi saya buat tabel DMRT-nya berdasarkan kombinasi ini ada 9 perlakuan, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang menentukan nilai DMRT dari kolom 2. Bagaimana cara menentukannya? Kita melihat dulu berapa derajat bebas galaknya. Derajat bebas galak dalam penelitian ini adalah 18. Maka pada tabel DMRT pada kolom 2 saya akan mencari degree free atau derajat bebas sama dengan 18 ini. Angka 18. Angka 18, ya. Pada kolom kedua itu nilainya 2,971. Ya, 2,971 itu saya masukkan di kolom ini. 2,971. Kemudian kolom ketiga pada derajat bebas 13 3,117, ya. Kita lihat 3,117 ini dan seterusnya sampai di kolom 9, ya, karena ada tadi 9 perlakuan. Selanjutnya kita menghitung DMRT-nya. Sebelum menghitung DMRT, maka kita menentukan dulu nilai DMR hitung. Caranya nilai tabel tadi, tabel DMRT dikalikan dengan nilai standar error atau standar galak, yaitu 2,971 dikali dengan 86,84021, maka diperolehlah nilai seperti ini, 258,0023 dan seterusnya. Kita kalikan saja nilai tabel DMRT-nya dengan standar error. Langkah selanjutnya itu memberikan simbol dari masing-masing perlakuan. Ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya buat tabel yang berisikan perlakuan, rataan, DMRT tambah rataan perlakuan, dan yang terakhir adalah simbol. Perlakuannya tadi kombinasinya ada 9, maka saya copy ini, saya sudah urutkan 9 ke dalam sini. Nah, setelah saya pindahkan, maka langkah selanjutnya kita lakukan adalah mengurutkan nilai rataan itu dari yang terkecil ke paling besar dengan melakukan ini seperti ini. Kita urutkan
Ini sudah berurut ya. Sudah berurut nilainya. Saya hapus dulu ini. Ini kita sudah urutkan nilai terkecil itu pada perlakuan kombinasi A1 B2, sedangkan yang terbesar pada kombinasi A3 B3. Ya. Maka kita bisa menambahkan nilai DMRT A1 B2 dengan nilai rataan perlakuan tersebut. Jadi kita hitung nilai rataan perlakuan ditambah dengan nilai DMRT. Nah, ini. Nilainya 10, 20. Kita beri simbol A. Kemudian selanjutnya nilai rataan ini A3B1 ditambah dengan daftar DMRT hitung pada kolom ketiga. Karena nilai ini lebih tinggi dari nilai sebelumnya, 120 lebih kecil dari nilai 1,2, maka ini berbeda. Ya, berbeda. Kita tarik saja. Nah, ini kita ganti dengan nilai tadi ini. Kemudian ini kita ganti dengan nilai kolom keempat. Ini kolom kelima. Nilai rataan tambah DMRT pada kolom ke-6. Nilai rataan selanjutnya tambah dengan nilai pada kolom ke-7. Kemudian ini tambah kolom 8 dan ini ada yang keliru. 8 dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini kita 6 7 8. Kemudian yang terakhir tambahkan DMRT pada kolom ke-9. Sedangkan yang terakhir itu nilai terbesar dari perlakuan tidak ada. Nah, kita lihat sekarang memberikan simbol. Nilai 1,52 itu lebih kecil atau lebih besar dari nilai sebelumnya, berarti berbeda. Nah, atau tidak ada dalam res 782, 1052. Semuanya berbeda. Ini juga lebih tinggi dari sebelumnya, berarti C. Kemudian ini juga lebih tinggi dari nilai 12,8, berarti D. Selanjutnya ini lebih tinggi, E. Demikian juga ini, F. Yang lebih tinggi dari ini, F. A, B, C, D, F, G. G. Ini juga 1795 lebih tinggi dari 1589. H. Nah, yang terakhir bagaimana data pembandingnya? Nilai 1690 itu berada di antara 1500 dengan 1795. Berarti perlakuan A1 B1 dengan A3 B3 itu sama, berarti simbolnya sama. Selesai sudah kita memberikan simbol pada dua perlakuan yang saling berinteraksi di dalam faktorial. Demikian tutorial singkat saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.